探偵の学校を受けるなんて母さん絶対に許しません。どうして？ Seorang ibu yang sedang memarahi anaknya karena melarang anaknya untuk mengikuti sekolah detektif dan mengatakan kalau pekerjaan seorang detektif itu selalu dalam keadaan bahaya dan menyuruh anak itu untuk masuk ke sekolah yang biasa saja. Tanpa harus menjawab dan melawan kepada sang ibu, anak itu pun mengiyakan perkataan ibunya dan pergi ke sekolah, tapi bukan sekolah biasa, melainkan tetap ke sekolah detektif yang ia mau karena cita-citanya adalah ingin menjadi seorang detektif. ごめん母さん。俺やっぱり。 Kyu, Megumi, dan Kin pun berkumpul karena mereka sudah berjanji akan memasuki sekolah detektif bersama. Singkat cerita, ujian untuk memasuki sekolah pun dimulai. Dengan memperlihatkan beberapa foto, di mana foto-foto tersebut adalah satu-satunya petunjuk tersembunyi dalam sebuah kasus pembunuhan. Korban ditemukan tewas di dalam sebuah pondok di dekat danau, dan sebuah foto danau yang dalam keadaan membeku. Dikarenakan pada hari itu cuacanya sangat dingin hingga membuat air danau menjadi beku. Setelah menjelaskan semua serta memberi beberapa petunjuk, dan sekarang mereka diperlihatkan dengan 6 orang tersangka, dan calon para murid disuruh untuk memilih salah satu dari ke-6 tersangka tersebut. Perlu diingat, ini hanya sebuah ujian, bukan kejadian. Lanjut. だって右腕に時計してるもん。2番の3は右手を怪我してるな。3番の男は足首に包帯巻いてるよ。4番の学生っぽいやつの眼帯も怪我なのか？ Dan guru juga menyuruh para calon murid untuk mengikuti salah satu dari tersangka, karena tersangka yang diikuti akan membawa ke sebuah gedung untuk melanjutkan ujian kedua, yaitu ujian tertulis. Kayak pemandu lah. Kyu yang sedari tadi memperhatikan dan mendengar, langsung mengetahui tersangka yang dimaksud. Begitu juga Megumi yang mempunyai skill fotograf memori. Sederhananya, seperti sebuah kamera, yang bisa mengingat hanya dengan sekali lihat saja. Berbeda dengan Kin, dia menebak pelaku menggunakan sebuah dadu. Dan secara kebetulan, pilihan mereka sama. 決まりだね。 Singkat cerita, mereka pun mengikuti tersangka nomor 3 sampai ke sebuah stasiun kereta. Di sini mereka bertiga mendapat kenalan baru bernama Kazuma, seorang programmer jenius yang juga mengikuti tersangka nomor 3. Setelah perkenalan dan perbincangan singkat itu, mereka berempat lanjut mengikuti tersangka nomor 3. Saat di kereta, Kin bertanya pada Kyu, bagaimana ia mengetahui kalau nomor 3 pelakunya. Begini. Begini. Foto pertama memperlihatkan ruangan yang berantakan, seperti pernah terjadi perkelahian. Foto kedua memperlihatkan ruangan yang terlihat rapi, namun memperlihatkan benda yang tidak ada di dalam foto pertama. Dari keterangan guru, pelaku dan korban tinggal di sekitaran danau yang membeku, karena cuaca dingin yang ekstrim. Jadi, pelaku menggunakan es skate melewati danau agar lebih mudah, dan tidak gampang diketahui. Saat pelaku melancarkan aksinya, ia mendapat perlawanan hingga membuat pergelangan kakinya terkilir, dan kabur menggunakan sepatu korban, karena tidak mungkin menggunakan sepatu luncur dalam keadaan kaki yang terkilir, dan tidak mungkin berjalan tanpa sepatu dalam cuaca yang dingin ekstrim. Lalu pelaku kembali lagi untuk merapikan ruangan, menghilangkan jejak, serta mengembalikan sepatu milik korban, agar tidak diketahui kalau pelaku pernah memakai benda korban. Dan dari 6 orang yang tidak bisa memakai sepatu luncur pada saat ujian, adalah orang nomor 3 yang terlihat cedera di bagian kakinya. 当日にスケートができなくなった人は3番の足を怪我しているあの男だけ。 Kereta pun berhenti di stasiun yang hanya dikelilingi hutan, sambil terus mengikuti tersangka nomor 3.